Halo, perkenalkan nama saya Regelinda Koa, NPM 33180029 semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi fisiologi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama, konsep dasar fisiologi hewan. Mekanisme kerja, fungsi kehidupan, dan segala sesuatu yang dilakukan hewan merupakan inti kajian dalam fisiologi hewan. Pengertian fisiologi hewan yaitu ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup serta pengaturan atas segala fungsi dalam sistem tersebut, atau dengan kata lain yaitu ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Konsep-konsep dasar dari fisiologi. Yang pertama, mekanisme. Yang kedua, homeostasis. Yang ketiga, regulator. Yang keempat, konformer. Yang kelima, homeokinesis. Yang keenam, adaptasi. Yang ketujuh, aklimasi. Yang kedelapan, aklimatisasi. Dan yang terakhir, toleransi. Struktur dan fungsi hewan. Struktur dan fungsi hewan memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengertian jaringan, yaitu kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jenis jaringan yang berbeda memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Jaringan dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, jaringan epitelium berfungsi sebagai pelindung bagian luar tubuh, melapisi organ, dan pelindung rongga dalam tubuh. Selain itu, jaringan epitelium juga berfungsi sebagai pelindung sel atas kerusakan mekanis, serangan mikroorganisme yang menusuk masuk, dan melindungi agar tidak kehilangan cairan. Yang kedua, jaringan ikat berfungsi sebagai pengikat atau penyokong jaringan lain. Yang ketiga, jaringan saraf berfungsi merasakan adanya stimulus, menghantarkan sinyal dari satu bagian tubuh hewan ke bagian tubuh yang lain. Yang keempat, jaringan otot merupakan serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Dalam tubuh vertebrata terdapat 3 jenis jaringan otot. Yang pertama, otot rangka yang bertanggung jawab atas pergerakan tubuh secara sadar. Yang kedua, otot jantung yang bekerja di luar kehendak. Kontraksi ototnya otomatis, teratur, tidak pernah lelah dan bereaksi lambat. Dinamakan otot jantung karena hanya terdapat di jantung. C. Otot polos ditemukan di dinding saluran pencernaan, kandung kemih, arteri, dan organ lainnya. Otot polos berkontraksi lebih lambat daripada otot rangka, tetapi dapat berkontraksi dalam waktu lebih lama. Berikut organ dan sistem organ. Organ adalah beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam tubuh. Konsep homeostasi dalam pengertian ini mengacu pada stabilitas, keseimbangan, atau equilibrium.
mengikat oksigen serta karbon dioksida dan dikeluarkan dari tubuh katak tersebut. Selanjutnya, darah oleh jantung akan dipompa dari paru-paru menuju serambi kiri. Dari serambi kiri menuju lagi ke bilik, dan dari bilik darah akan dibawa oleh pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh tubuh katak. Yang berikut, sistem peredaran darah pada reptil. Reptil adalah hewan yang memiliki kulit bersisik dan dapat bergerak dengan cara merayap atau melata. Sistem peredaran darah pada hewan ini umumnya terdiri dari peredaran darah tertutup dan berdarah ganda. Cara kerja sistem pernapasan pada hewan reptil yaitu darah yang telah mengandung banyak karbon dioksida masuk melalui serambi kanan, kemudian dari serambi kanan masuk ke dalam bilik kanan, dan oleh organ jantung dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diolah menjadi oksigen, lalu dari paru-paru dialirkan ke serambi kiri, dilanjutkan ke bilik kiri. Keluar dari bilik kiri, darah dialirkan ke seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh darah. Yang berikut, sistem peredaran darah burung atau apes. Sistem peredaran darah apes atau burung sangat mirip dengan sistem peredaran manusia, yaitu sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Mekanisme peredaran darah pada apes adalah darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari organ jantung menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh arteri. Kemudian darah akan berganti menjadi karbon dioksida dan dibawa oleh pembuluh vena masuk ke dalam serambi kanan. Lalu darah diteruskan ke bilik kanan dan dipompa menuju organ paru-paru. Proses selanjutnya, darah yang kaya oksigen dan sari makanan akan dialirkan ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri dan keluar dari jantung masuk ke pembuluh arteri. Yang berikut, sistem peredaran darah pada mamalia dibagi menjadi dua, terdiri dari dua atrium. Yang pertama, atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah ganda atau darah ganda O2 dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan, lalu ke paru. Yang berikut, atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri, lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua atrium tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atrium. Yang berikut, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang berikut, ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventrikel. Peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia dapat dibagi
hewan bersel satu ini mengandalkan keluar masuknya udara melalui membran sel di kulit. Biasanya sistem pernapasannya mengandalkan keluar masuknya udara secara difusi, di mana ketika hewan bersel satu bernapas, konsentrasi oksigen di dalam sel semakin berkurang, sementara konsentrasi sisa metabolismenya yang berupa karbon dioksida justru akan semakin meningkat. Yang kedua, insekta. Hewan yang tergolong dalam insekta atau yang biasa disebut serangga. Serangga ini biasanya akan bernapas dengan alat pernapasan yang dinamakan filter. Sistem pernapasan pada serangga ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Yang berikut cacing. Hewan yang tergolong dalam golongan cacing sebagian besar daripada umumnya bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Pada hewan yang tergolong dalam cacing, biasanya mereka memanfaatkan permukaan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dengan memanfaatkan proses difusi. Yang berikut, Pisces. Sistem pernapasan pada ikan adalah menggunakan insang yang biasanya berjumlah 4 pasang. Keempat pasang insang pada ikan ini berada di samping kiri dan kanan suatu ikan dan juga ada di bagian kepala. Insang ini memiliki lembaran yang diselimuti dengan jaringan epitel yang berisi jaringan-jaringan pembuluh darah. Yang berikut, amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di 2 wilayah, yaitu di darat dan juga di air. Sistem pernapasan pada hewan amfibi biasanya berupa paru-paru, kulit, maupun insang. Contohnya pada katak. Pada saat katak masih berupa larva, maka katak akan bernapas dengan menggunakan insang luar. Sedangkan ketika katak masih berupa berudu, maka katak akan bernapas dengan menggunakan insang dalam hingga ketika telah tumbuh menjadi dewasa, katak akan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Yang berikut, reptil. Sistem pernapasan pada reptil biasanya berupa paru-paru dan juga cenderung mirip dengan apes dengan saluran pernapasan yang terdiri dari lubang hidung, bronkus, dan juga paru-paru. Hewan yang termasuk reptil ini seperti kadal, buaya, dan kura-kura. Ada 3 fase, yaitu fase respirasi, fase inspirasi, dan fase ekspirasi. Yang berikut, apes atau buaya. Hewan yang termasuk ke dalam spesies apes ini diantaranya adalah hewan unggas semacam berbagai jenis burung. Secara umum, hewan apes memiliki alat pernapasan yang terdiri dari A. 2 pasang lubang hidung, B. trakea atau yang biasa juga disebut dengan tenggorok, batang tenggorok, C. faring yang akan menghubungkan rongga mulut dengan trakea, D. sepasang paru-paru yang dihubungkan dengan pundi-pundi udara. Yang berikut, mamalia. Secara umum, proses pernapasan hewan mamalia ini sama dengan manusia, di mana melalui rongga hidung, faring, trakea, bronkus, hingga paru-paru. Pernapasan pada mamalia, contohnya pada manusia, dibagi menjadi 2 pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot tulang antarusuk. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan
tubuhnya berasal dari lingkungan atau menyerap panas lingkungan. Endoterm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme. Mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Yang berikut sistem reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses biologis di mana individu organisme berbaring reproduksi. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan penggabungan informasi genetik dari dua individu dengan jenis kelamin berbeda, atau reproduksi seksual terjadi saat sel telur betina bertemu dengan sel sperma jantan lalu meluru dan membentuk zigot. Yang berikut reproduksi aseksual adalah proses reproduksi di saat keturunan timbul dari dua orang tua tunggal dan mewariskan genetika dari satu orang tua. Yang berikut reproduksi aseksual atau vegetatif umumnya terjadi pada vertebrata yang tidak melibatkan alat reproduksi. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu fragmentasi, tunas, dan pembelahan sel. Yang pertama, fragmentasi adalah pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Yang kedua, tunas merupakan pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan berkembang menjadi individu baru. Yang ketiga, pembelahan sel terjadi pada organisme sel satu. Individu terbelah menjadi 2 bagian yang sama. Fisi yaitu pembelahan sel pada sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan biner dan pembelahan multipel. Yang berikut perkembangan seksual pada hewan. Pembuahan pada hewan ada 2 jenis, yaitu pembuahan di dalam tubuh betina atau fertilisasi internal, dan pembuahan di luar tubuh betina atau fertilisasi eksternal. Alat reproduksi menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin jantan atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan sel kelamin betina atau sel telur dihasilkan oleh ovarium atau indung telur. Setelah terjadi fertilisasi, akan terbentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran embrio dapat melalui dengan 3 cara, yaitu vivipar atau melahirkan, ovipar atau bertelur, dan ovovivipar atau lahir dan bertelur. Yang pertama, vivipar atau hewan beranak adalah hewan yang embrionya berkembang dan mendapat makanan dalam uterus atau rahim induknya. Contohnya sapi, kerbau, dan harimau. Yang kedua, ovipar atau hewan bertelur adalah hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Contohnya ayam dan merpati. Yang ketiga, ovo